waktunya untuk wawancara terkait wawasan kebangsaan gitu. Untuk pertama boleh perkenalkan diri dulu dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Risma Putri Nilawati dari SMK Maris Borobudur. Profesi sebagai pelajar, usia 16 tahun. 16 tahun. Mbak, apa yang Mbak Risma ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, cara pandang dari sudut pandang kesadaran diri setiap warga negara mengenai kesatuan dan kesatuan bangsa. Seberapa penting nih bagi kita untuk paham tentang wawasan kebangsaan itu? Sangat penting dari pembentukan sikap moral, dari pemahaman, dan itu untuk memajukan kehidupan bangsa. Mbak ada tahu isu apa yang berkaitan dengan ancaman bagi Indonesia yang akhir-akhir ini didengar sama Mbak Risma? Terorisme, peredaran narkoba, terus ada juga tawuran antar pelajar, bahkan sampai pelitih kalau pelitih itu ya. Oke. Nah, seberapa penting nih kita paham wawasan kebangsaan tadi dalam menghadapi isu yang tadi Mbak sebutkan? Pertama sih untuk sikap moral, untuk supaya tidak terjadi hal seperti itu, berita-berita kayak gitu. Terus untuk menyatukan bangsa juga. Mbak tahu nggak tentang bela negara? Kira-kira apa nih upaya yang sudah dilakukan sebagai pelajar dalam bela negara? Sebagai pelajar, saya datang tepat waktu ke sekolah, menjadikan diri saya tuh mempunyai jiwa kepemimpinan, terus mempunyai sikap moral yang baik, terus datang upacara sekolah juga harus hikmah dan ada yang terakhir, ada nggak harapan nih buat bangsa Indonesia? Harapan semoga kayak kejadian hal yang udah lalu itu semoga nggak terjadi kembali. Terus supaya kayak kehidupan di bangsa tuh jadi lebih tentram, damai. Mbak Risma, makasih banyak waktunya. Maaf kalau mengganggu. Terima kasih atas jawabannya juga. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Diarus Febiana, saya dari peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Magelang. Saat ini mau tanya-tanya sedikit tentang wawasan kebangsaan nih Pak nggih. Bisa perkenalkan diri dulu Pak. Ya, Kapan perkenalan diri? Oh saya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boniman, selaku di sini yaitu Kepala Ruang di Bangsal Selogrio. Untuk laksar ini berapa hari atau berapa sistemnya, daring po luring Mbak?
daring dan luring Pak. Untuk daringnya sekitar 1-2 bulan, terus nanti luringnya nanti 1 minggu di Bandung. Oh, iya. Pak. Nggih. Untuk wawasan kebangsaan yaitu paling tidak kita sebagai warga negara Indonesia yaitu menjaga persatuan dan kesatuan ya. Yang sekarang baru tren itu yaitu adalah tentang radikalisme. Nah, kita sebagai warga negara ASN harus bisa menjaga diri pribadi dan juga untuk lingkungannya jangan sampai terbawa dengan paham radikalisme. Apalagi kita sebagai pelayan kesehatan, sebagai pekerja di rumah sakit ya harus bisa mengemban citra seorang perawat. Itu Oke, Pak, apalagi untuk berapa pentingnya untuk kita itu Pak, misalkan wawasan kebangsaan terhadap isu-isu yang sekarang beredar itu sebaiknya kita seperti apa nih Pak? ya jelas kita harus menjaga diri ya, jangan kalau ada mungkin di lingkungan kita ada yang kok sudah menjurus ke situ ya kita jangan sampai terbawa arus. Ya kita saring-saring lah karena namanya radikalisme itu pahamnya mungkin dari sedikit-sedikit ya. Kita tidak terasa, kita sering kumpul di perkumpulan ya maaf walaupun negara kita ada mayoritas agama Islam ya, tapi ya kita bisa menyaring diri, bisa membawa diri lah. Syukur-syukur kita sebagai aparat negara bisa mengingatkan kepada lingkungan kita. Untuk kabar-kabar yang beredar seperti misalkan kita ada biasanya kan orang pada share tentang kabar-kabar hoax itu Ya, sebaiknya seperti iya apa? betul sekali kita harus waspada. Karena apa? Sekarang itu media massa atau ibarat HP itu ibarat pisau bermata dua. Itu bisa membawa kita lebih unggul, bisa membawa celaka kita. Kita harus hati-hati sekali dengan media massa itu. Apalagi kalau ada share-share dari grup ke grup lah, kita saring dulu, kita cross check dulu, jangan sampai itu kita hanya langsung teruskan nah, nanti bisa membawa bahaya kita sendiri. Zaman dulu itu waktu saya masih di sekolah itu ada butir-butir P4 itu ya, mungkin dengan itu bisa lebih awal kita mengetahui ya. Kalau sekarang itu tidak ada ya pembelajaran tentang butir-butir P4 itu. Waktu dulu harus hafal itu butir-butir zaman saya sekolah, waktu zaman dulu istilah zaman jadul bukan zaman milenial. Oke, Pak, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Atas waktunya terima kasih Pak. Selamat pagi. Iya.